Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ketika kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang sebuah rumah besar yang dihuni oleh laki-laki dan perempuan. Namun pertanyaannya, apakah suara perempuan sudah benar-benar didengar saat aturan di dalam rumah ini dibuat? Hari ini, saya, Panji Arsetio, bersama Tegar Raffi Putra dan Firdausi Nuzula, akan membahas sebuah isu krusial bagi demokrasi kita, yaitu rekonstruksi keterwakilan perempuan di parlemen. Next. 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 Mari kita mulai dengan melihat sebuah realita yang cukup ironis. Indonesia adalah negara demokratis yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Secara hukum kita sudah menetapkan batas minimal 30% perempuan di dalam daftar calon legislatif. Dalam daftar tersebut, dalam data tersebut, di atas kertas partai politik terlihat sangat patuh pada aturan. Rata-rata mereka menempatkan di sekitar 1% calon legislatif perempuan. Tapi mari kita lihat realita yang terjadi setelah pemilu. Pada pemilu 2019, keterpilihan perempuan di DPR RI hanya menyentuh angka 20,8%. Dapat dilihat dalam data tersebut, ada jarak yang cukup jauh antara perempuan yang dicalonkan dengan perempuan yang akhirnya duduk di parlemen. Ini membuktikan bahwa kuota 30% saat ini masih sebatas pemenuhan syarat administrasi, belum menjadi ruang kompetisi yang adil bagi perempuan. Lalu mengapa angka 30% ini menjadi sangat penting? Ini bukan sekedar angka, saudara-saudara. Ini tentang apa yang kita sebut sebagai demokrasi inklusif dan representasi politik. Secara teori, kita membutuhkan perempuan untuk mencapai masa kritis, yaitu kehadiran mereka secara fisik adalah syarat utama agar parlemen bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender. Namun, niat baik tanpa aturan yang mengikat adalah sia-sia. Agar kuota ini tidak sekadar menjadi kepatuhan formal atau formalitas belaka, kita butuh sanksi yang tegas dan instrumen teknis seperti sistem selang-seling. Dengan cara itu, keterwakilan perempuan bisa benar-benar terwujud, bukan hanya sekedar janji politik. Next. Keresahan tersebut bukanlah hal baru, dan ada 3 penelitian terbaru yang menyoroti benang merah yang sama. Pertama, Damayanti di tahun 2024 menemukan bahwa meski kuota 30% terpenuhi, budaya patriarki yang masih kuat membuat representasi perempuan tetap tersendat. Kedua, Cahyo Wirawan menegaskan bahwa kita butuh zipper system atau sistem selang-seling. Perempuan harus ditempatkan di nomor urut strategis, bukan hanya sekedar pelengkap yang ditaruh di urutan di bawah. Dan yang ketiga, riset Blaxland di tahun 2025 menyimpulkan satu hal penting. Partai politik hanya akan patuh jika mekanisme penegakan hukumnya jelas. Sanksi pemaksaan yang berwujud intensif atau hukuman yang nyata jauh lebih efektif daripada sekadar teguran moral. Next. Agar solusi yang kami tawarkan tidak hanya ideal secara moral tetapi kuat secara hukum, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya kami menelaah langsung inti dari persoalannya, yaitu aturan hukumnya. Kami menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data ini kami gali secara mendalam melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi yang paling baru, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 garing PUU strip 24 tahun 2026. Putusan inilah yang nantinya akan menjadi kunci dari rekonstruksi yang kami tawarkan. Baik, rekan berpikir sekalian. Kemudian kita akan mengacu kepada pembahasan pertama mengenai kerangka terkait dengan neraka normatif dari adanya representasi perempuan di dalam Parlemen Nasional Indonesia. Dan ketika kita melihat ke dalam struktur normatif di dalam pasal 245 Undang-Undang Pemilu, sebenarnya telah dicantumkan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota harus memuat adanya keterwakilan dari perempuan paling sedikit 30%, yang menunjukkan adanya suatu tindakan afirmatif atau affirmative action, yakni adalah suatu kebijakan yang diambil dari yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Yang hal ini juga dapat diartikan sebagai kebijakan istimewa pada kelompok tertentu. Lalu kemudian melihat
apa sih yang kemudian menjadi urgensi keterlibatan dari perempuan di dalam parlemen nasional? Ketika kita melihat dari penelitian dari Grid dan Mohosa, dapat terlihat bahwasannya sebenarnya keterwakilan perempuan ini tidak hanya mencakup terkait dengan kursi saja, jumlah kursinya, tetapi bagaimana menyentuh aspek fungsi substansifnya, yakni kenaikan besar dan berlanjutan dalam representasi legislatif perempuan tidak secara otomatis meningkatkan indikator kesejahteraan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, ataupun pasar kerja. Tetapi urgensinya itu terletak pada fungsi substantif dari parlemen sebagai pintu gerbang masuk untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif nantinya, seperti adanya undang-undang untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual misalnya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, saudara-saudara sekalian, seperti yang pertama adanya kualitas kaderisasi, komitmen partai, dan juga yang terakhir adalah desain kelembagaan yang inklusif. Lalu kita mengacu kepada bagian yang selanjutnya, gitu ya. Ketika kita melihat dari fungsi substansifnya, sebenarnya kelemahan mendasar itu ada di dalam pasal 245 Undang-Undang Pemilu tadi, di mana terdapat ketiadaan atau kekosongan hukum mengenai mekanisme pemaksaan hukum yang tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan. Dalam praktiknya, gitu ya, dapat kita lihat bahwasannya norma tersebut itu lebih sering diperlakukan sebagai suatu syarat administratif saja daripada sebagai perintah yang sifatnya adalah imperatif. Lalu kita melihat bahwasanya masih terdapat hambatan struktural di dalam nuansa parlemen nasional kita pada hari ini, yakni adanya pola rekrutmen partai yang belum sepenuhnya inklusif, budaya politik yang masih patriarkal, ketimpangan sumber daya kampanye, serta desain dari sistem pemilu yang cenderung kompetitif secara individual. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen kita masih mengalami hambatan. Selanjutnya, kita mengacu kepada putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 128 PUU 24 tahun 2026 yang memperkuat kelembagaan dari KPU itu sendiri, di mana melalui amar putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota wajib menggugurkan atau tidak mengikut sertakan partai politik pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Perempuan tidak lagi dapat ditempatkan semata-mata sebagai pelengkap administratif saja untuk memenuhi angka kuota, melainkan harus diperlakukan sebagai suatu elemen substantif yang menentukan sah atau tidaknya partai untuk mengikuti kontestasi pada daerah pemilihan tertentu. Lalu kemudian kita melihat kepada beberapa ranah hambatan implementasi yang lain, seperti adanya faktor sosial kultural, yang dimana dalam banyak lingkungan sosial, politik masih dipersepsikan sebagai ruang yang secara kultural lebih akrab dengan laki-laki daripada perempuan. Persepsi tersebut kemudian diperkuat juga oleh stereotip gender, pembagian peran domestik yang tidak seimbang di dalam rumah tangga, serta ekspektasi sosial yang kerap membebani perempuan secara ganda. Lalu kita juga melihat di dalam sistem proporsional terbuka di dalam pemilu kita pada hari ini, yang dimana sistem ini memberikan tekanan besar pada popularitas personal, kemampuan finansial, dan jaringan politik masing-masing calon. Dalam konfigurasi yang demikian, kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan perempuan dengan beberapa akomodasi-akomodasi yang lebih lemah dibandingkan dengan beberapa kandidat-kandidat yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan praktik beberapa negara terkait dengan mengatur keterwakilan perempuan serta apa yang menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia. Yang pertama, di negara Brazil, kita melihat praktik di negara mohon maaf di negara Nepal, kita melihat praktik di negara Nepal bahwasanya Nepal menggunakan sistem pemilu gabungan antara first past the post dan sistem proporsional tertutup, yang mana melalui sistem ini partai politik lebih mudah menempatkan calon perempuan dalam daftar proporsional sehingga ketentuan kuota dapat dipenuhi secara lebih efektif. Yang artinya keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya bergantung pada besarnya kuota, akan tetapi pada sistem pemilu yang digunakan. Kemudian, next, di negara Meksiko diterapkan prinsip gender parity, yaitu komposisi calon legislatif harus seimbang antara laki-laki dan perempuan melalui sistem daftar bergantian atau zipper system. Sementara itu, di negara Rwanda mengambil langkah yang lebih progresif dengan menyediakan alokasi kursi khusus bagi perempuan di parlemen, meskipun berhasil meningkatkan representasi perempuan secara signifikan. Dan model di Rwanda ini dipengaruhi oleh kondisi historis pasca genosida sehingga tidak dapat diadopsi secara langsung di Indonesia. Next. Nah, berdasarkan perpanjangan tersebut, terdapat dua rekomendasi utama bagi Indonesia. Ini pertama, dengan menerapkan sistem zipper system agar calon perempuan ditempatkan pada posisi yang benar-benar memiliki peluang untuk terpilih. Kemudian yang kedua, yakni melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dengan menambahkan ketentuan yang bersifat
imperatif sehingga partai politik tidak memenuhi kuota minimal 30% perempuan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Dengan demikian, kuota perempuan tidak lagi menjadi formalitas, akan tetapi sebagai kekuatan hukum yang nyata. Next. Next, dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya persoalan utama keterlibatan perempuan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan aturan kuota, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakannya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 garing PUU garing strip 24 garing 2026 menjadi langkah penting karena memperkuat daya paksa norma tersebut. Namun, untuk mewujudkan keterlibatan perempuan yang benar-benar substantif, Indonesia juga perlu memperbaiki desain regulasi dan sistem pencalonan sebagaimana praktik baik yang telah diterapkan di beberapa negara. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.